Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum pada hari ini? Minggu 16 Juli 2023, hari Minggu biasa yang ke-15. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan pengajarannya. Dan dalam pengajaran kali ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan, yakni tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih di tanah. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu. Sebagian jatuh di semak berduri. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah.
Perumpamaan ini memberikan gambaran pada mereka bahwa sang penabur itu adalah Yesus sendiri. Benih yang ditabur adalah sabdanya, sedangkan tanah adalah para pendengar. Dan itu termasuk Anda dan saya, termasuk kita semua. Dari kisah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini memberikan gambaran pada kita bahwa tidak semua orang menerima pengajaran Yesus. Ada yang menolak sehingga tidak berbuah bagi kehidupan mereka. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadi sabda Tuhan sebagai pegangan hidup sehingga selalu khawatir, selalu cemas tentang hidupnya. Tapi ada juga orang yang punya hati yang terbuka, yang tekun dan setia. Tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Itulah murid-murid yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini adalah kisah kita. Kisah kehidupan beriman kita. Tapi pertanyaannya adalah, tipe tanah seperti apakah kita? Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang penuh semak berduri, atau tanah yang baik dan subur. Yang diharapkan Yesus dari kita adalah kita sebagai tanah yang baik, tanah yang subur supaya menghasilkan buah-buah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang terbuka pada rencana dan kehendak Tuhan. Tanah yang baik dan subur selalu berbuah. Pertanyaannya adalah, apa itu yang kita miliki saat ini? Atau sebaliknya? Sebagai murid Yesus, kita diharapkan agar kita menjadi tanah yang subur. Tanah yang menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah bagi kita. Ini terjadi karena kita tinggal di dunia yang tanahnya tidak subur. Tanah yang gersang, tanah yang penuh batu, tanah yang penuh semak berduri. Dan di sanalah kita berjuang. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi tanah yang subur di tengah-tengah tanah yang tidak subur itu. Justru inilah tantangan dan sekaligus peluang bagi kita untuk menjadi tanah yang subur dan berbuah berkat bagi sesama kita. Kuncinya adalah terbuka pada rencana dan rancangan Allah. Kalau kita mentaati rencana dan rancangan Allah pada kehidupan kita, percaya kita akan menjadi tanah yang subur dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah berusaha merawat kehidupan iman kita agar menjadi tanah yang baik, tanah yang subur dan menghasilkan buah bagi banyak orang lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Teruslah membuka hati pada Tuhan dan biarkanlah Allah yang mengatur hidup kita menjadi berarti bagi Tuhan dan sesama. Kalau kita selalu membuka hati, percayalah, kita akan menjadi tanah yang subur dan akan menghasilkan buah berlimpah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.